Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hambatan-hambatan dalam kegiatan perdagangan internasional dalam memasuki pasar internasional dari berbagai lingkungan, mulai dari internal dan lingkungan eksternal. Sebelum kita memasuki presentasinya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Aji Febriansa. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Nabila dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Amanda. Sebelum kita memasuki faktor-faktor hambatan-hambatannya, kita akan melihat latar belakang perusahaan dan produk perusahaan tersebut. Saya Nabila, saya akan menjelaskan mengenai perusahaan pertama yaitu PT Garuda Food International. PT ini didirikan pada tahun 1990 berawal dari PT Tudung Putrajaya yang berdiri sejak 1979. Bisnis ini bermula dari usaha keluarga yang dirintis oleh Darmo Putro pada tahun 1958 di Pati, Jawa Tengah. Pada 10 Oktober 2018, Garuda Food resmi didirikan di Bursa Efek Indonesia melalui proses IPO. Nama Garuda dipilih sebagai simbol kebangsaan Indonesia mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk berkualitas. Kemudian, PT Garuda Food International ini merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia, fokus pada 3 kategori bisnis utama yaitu makanan ringan, minuman, dan permen. Perusahaan ini memiliki lebih dari 20.000 karyawan dan memiliki beberapa anak perusahaan termasuk PT Sinar Niaga Sejahtera yang menangani distribusi, memiliki visi menjadi perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi global. Saya, Amanda, akan menjelaskan produk-produk yang dihasilkan oleh PT Garuda Food International. PT ini memproduksi makanan ringan, minuman, dan permen. Nama-nama dari produk tersebut yang terkenal adalah Geri, Garuda Kacang, Geri Salut, Geri Coklatos, Kopiko, ada Oki Jelly Drink, Monty, Clevo, dan lain-lain sebagainya. Tentu saja produk-produk yang dihasilkan oleh PT Garuda Food International memiliki proses atau tahap-tahap untuk dapat memasuki pasar internasional. Tahap-tahap tersebut yang pertama adalah ekspansi bertahap dimulai dengan pasar regional. Pasar regional ini yaitu Asia Tenggara. Yang kedua dengan strategi masuk melalui ekspor langsung ke beberapa negara yang dituju. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan distributor lokal di negara yang kita tuju. Yang keempat, mendirikan anak perusahaan di beberapa negara seperti Garuda Food International di Singapura. Kemudian yang kelima, akuisisi merek lokal di beberapa negara untuk mempercepat penetrasi pasar. Yang keenam, adaptasi produk sesuai preferensi konsumen lokal. Misalnya penyesuaian dari segi rasa. Yang terakhir, ketujuh, memanfaatkan jaringan distribusi global yang kuat. Karena sebelumnya kita sudah membahas latar belakang perusahaan, produk perusahaan, serta proses masuk pasar internasional, selanjutnya kita akan membahas hambatan dalam memasuki pasar internasional. Hambatan yang pertama yaitu hambatan dalam lingkungan internal. Pertama, ada penyesuaian standar produk dengan regulasi internasional. Yang kedua, ada tantangan dalam mengelola rantai pasokan lintas negara. Yang ketiga, keputusan investasi besar untuk perluasan kapasitas produksi. Keempat adalah keterbatasan sumber daya manusia dengan pemahaman pasar global. Yang terakhir, ada tantangan mempertahankan konsistensi kualitas di berbagai lokasi produksi. Setelah kita mengetahui hambatan internalnya, selanjutnya kita akan membahas hambatan eksternal. Yang pertama adalah persaingan ketat dengan merek global dan lokal yang sudah mapan pada negara tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan budaya dan preferensi konsumsi di setiap negara. Yang ketiga ada hambatan tarif dan non-tarif di beberapa negara tujuan. Yang keempat ada fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang kelima perbedaan regulasi tentang keamanan pangan, labeling, dan kandungan produk. Keenam, tantangan dalam membangun brand awareness di pasar baru. Dan yang ketujuh, atau bisa dibilang yang terakhir, adalah kondisi geopolitik dan ekonomi yang tidak stabil di
beberapa negara tujuan. Kemudian saya akan menjelaskan perusahaan kedua, yaitu PT Indorama Sintetis Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh Sri Prakash Lohia dan merupakan bagian dari Indorama Corporation yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini awalnya berproduksi pada industri tekstil dan benang polyester dengan memulai operasi pabrik pertamanya di Purwakarta, Jawa Barat. Pada tahun 1990, PT Indorama Sintetis resmi menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Melalui ekspansi dan akuisisi strategis, perusahaan mengalami pertumbuhan pesat dan memperluas operasinya secara global. PT Indorama Sintetis adalah salah satu produsen polyester dan tekstil terintegrasi terbesar di Indonesia dengan operasi global lebih dari 35 negara di Asia, Afrika, Amerika, dan Eropa. Berkantor pusat di Indonesia, perusahaan memiliki jaringan produksi internasional dengan struktur bisnis yang terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir. Dengan lebih dari 35.000 karyawan di seluruh dunia, perusahaan berkomitmen untuk menerapkan praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial serta fokus pada inovasi dan pengembangan produk berkelanjutan. Perusahaan atau PT Indorama Sintetis juga memiliki produk-produk yang mereka hasilkan atau produksi. Produk-produk tersebut berupa bahan baku polyester, serat polyester, filamen, benang nilon, kemudian kain, dan produk tekstil jadi. Selain itu juga memproduksi botol dan kemasan PET, serta produk kimia khusus dan bahan bangunan. PT Indorama Sintetis juga memiliki proses atau tahapan untuk dapat memasuki pasar internasional. Tahap-tahap ini berupa ekspansi organik melalui pembangunan pabrik di negara target, kemudian akuisisi perusahaan di pasar yang dituju, joint venture dengan mitra lokal untuk memanfaatkan pengetahuan pasar, kemudian investasi langsung di luar negeri, kemudian adaptasi model bisnis sesuai dengan kondisi pasar yang dituju, kemudian integrasi rantai nilai global untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi. Yang terakhir, ekspansi bertahap dari pasar regional menuju pasar global. Sama halnya dengan perusahaan satu, perusahaan kedua ini juga memiliki hambatan eksternal dan hambatan internal. Hambatan internal yang dihadapi dalam perusahaan ini, yang satu adalah kebutuhan modal besar untuk ekspansi internasional. Yang kedua, tantangan dalam transfer teknologi ke know-how ke lokasi baru. Yang ketiga, penyesuaian sistem manajemen untuk operasi global. Yang keempat, kompleksitas koordinasi antar unit bisnis dan di berbagai negara. Kelima, keterbatasan untuk memahami budaya bisnis lokal. Yang keenam, kebutuhan mengembangkan talenta manajerial dengan perspektif global. Yang terakhir, tantangan dalam standarisasi proses dan kualitas di berbagai lokasi produksi. Setelah kita membahas hambatan internal dalam memasuki pasar internasional, selanjutnya kita akan membahas hambatan eksternal dalam memasuki pasar internasional. Yang pertama adalah persaingan ketat dari produsen lokal dan global. Selanjutnya, volatilitas negara bahan baku seperti minyak mentah, produk turunan, petrokimia. Yang ketiga, hambatan tarif dan non-tarif di berbagai negara. Keempat, perbedaan regulasi industri dan standar lingkungan. Kelima, fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keenam, resiko politik dan ekonomi di berbagai negara. Yang ketujuh, tantangan membangun jaringan distribusi dan pemasaran lokal. Kedelapan, perbedaan preferensi konsumen dan taktik bisnis di berbagai negara. 9, regulasi anti-dumping dan persaingan usaha di berbagai negara. Dan terakhir atau nomor 10, tekanan dari kampanye lingkungan terkait industri polyester dan plastik. Dengan tersampaikannya materi hambatan internal dan eksternal dalam memasuki pasar internasional, berakhir sudah presentasi dari kelompok 3. Saya Aji Febriansa, perwakilan dari kelompok 3, izin mengundurkan diri.